Perkenalkan, nama saya Kasidra Lipat pada Kumbulolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 210302011102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Essential Concept in Sociology oleh Anthony Giddens dan Phillips W. Sutton. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 oleh Polity Press dengan jumlah halamannya 446 halaman yang terdiri dari 10 tema. Tema yang pertama, berpikir sosiologi. Cara berpikir subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman dan tindakan orang terhadap subjek itu. Konsep wacana berasal dari linguistik, studi tentang bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada pidato atau komunikasi tertulis seperti yang terlibat dalam percakapan tatap muka, debat politik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami berbagai komunikasi beroperasi dan terorganisir. Namun, pada tahun 1950-an, filsuf Inggris J.L. Austin 1962 berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral, pernyataan pasif, tetapi tindakan bicara yang secara aktif membentuk dunia seperti yang dikenal. Karena globalisasi membentuk latar belakang konseptual yang penting bagi sosiologi, globalisasi hadir dalam sejumlah besar studi penelitian terbaru tentang beragam subjek, termasuk terorisme transnasional, aktivitas gerakan sosial, konflik dan perang, studi migrasi, sosiologi lingkungan, multikulturalisme, dan banyak lagi. Seiring dengan kemajuan penelitian, beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan dari globalisasi skala besar telah ditemukan. Misalnya, Renal 1999 mempelajari kemunculan dan pertumbuhan pasar untuk produk perdagangan yang adil dan bertujuan untuk memberi penghargaan kepada produsen skala kecil di negara berkembang secara adil dengan menjual kepada konsumen etis di negara industri. Yang kedua, melakukan sosiologi. Konsep tipe ideal dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metode untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Bagi Weber, memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dengan metode yang sama seperti ilmu-ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam menciptakan lingkungan yang bermakna, dan untuk memahami tindakan individu mereka, kita harus mengatur dalam konteks lingkungan sosial itu. Yang ketiga, lingkungan dan urbanisme. Pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek esensial sifatnya atau dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya. Penggunaan istilah alienasi secara sosiologis bermula dari gagasan awal Marx yang berkaitan dengan dampak kapitalisme terhadap hubungan sosial dan kurangnya kontrol manusia atas kehidupannya. Namun, Marx berpengaruh oleh kritik filosofi Ludwig tentang kekristenan. Kekristenan dengan gagasan keagamaannya tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu adalah proyeksi dari apa yang sebenarnya merupakan kekuatan manusia ke dalam makhluk spiritual, dengan keselamatan manusia hanya dapat dicapai setelah kematian, bukan di dunia ini. Tema yang keempat, berpikir sosiologis. Definisi organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak, dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro Prancis atau kantor atau meja tulis dan kratos Yunani untuk memerintah. Dan dengan demikian berarti aturan pejabat
Ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pejabat pemerintah, tetapi kemudian diperluas untuk mencangkup semua organisasi besar. Dari awal birokrasi mengambil nada negatif, dan ada banyak karya fiksi yang mengkritik kekuasaan birokrasi seperti novel Franz Kafka, The Trial, dengan penggambaran mimpi buruk tentang pejabat yang impersonal dan tidak dapat dipahami. Tema yang kelima yaitu peluang hidup yang tidak sama. Posisi ekonomi relatif dari kelompok sosial besar yang ditentukan dalam kaitannya dengan pekerjaan, kepemilikan properti, dan kekayaan atau pilihan gaya hidup. Sosiologi telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori dan pendekatan Marx dan Weber yang agak berbeda. Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan yang sama dengan alat-alat produksi. Terus terang, mereka adalah pemilik atau bukan pemilik, dan oleh karena itu, sistem kelas mencangkup sebagian besar sejarah manusia. Dalam masyarakat praindustri, dua kelas utama adalah pemilik tanah atau bangsawan atau pemilik budak, dan mereka yang mengerjakan tanah atau hamba, budak, dan petani bebas. Tetapi dalam masyarakat kapitalis, pabrik, kantor, mesin, dan modal yang dibutuhkan untuk membelinya telah menjadi lebih penting daripada tanah. Tema yang keenam, hubungan dan jalan hidup. Istilah masyarakat telah digunakan sejak abad ke-14, ketika itu menunjukkan rakyat biasa berbeda dari mereka yang berpangkat. Sejak abad ke-18, komunitas digunakan untuk menggambarkan orang-orang distrik tertentu atau mereka yang memiliki minat yang sama seperti dalam komunitas kepentingan. William 1987. Pada abad ke-19 menjadi semakin umum untuk melihat komunitas digunakan sebagai kontras dengan masyarakat. Dengan komunitas didefinisikan sebagai skala yang lebih kecil daripada masyarakat, yang lebih impersonal dan berskala besar. Tema yang ketujuh tentang interaksi dan komunikasi. Cara hidup termaksud pengetahuan, adat istiadat, norma, hukum, dan kepercayaan yang menjadi ciri masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Karena sejarahnya yang berbelit-belit, budaya, seperti kebalikannya alam, adalah salah satu kata yang paling rumit dalam bahasa Inggris dan salah satu yang paling sulit dijabarkan. Dari abad ke-15, satu makna penting telah menjadi budaya, seperti dalam merawat tanaman dan hewan. Begitu makna ini menyebar ke dalam diri orang, budaya menjadi berarti pembudayaan pikiran orang. Di Jerman, pada abad ke-18, budaya menjadi lawan dari peradaban, dengan yang pertama dipandang lebih unggul daripada yang terakhir. Pada abad ke-19, pengakuan budaya atau keutuhan budaya dikembangkan, yang merupakan awal dari penggunaan ilmiah sosial modern. Tema yang ke-8 yaitu kesehatan, penyakit, dan tubuh. Model praktik medis barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali, dan perawatan medis yang diturunkan secara ilmiah dicari untuk memulihkan kesehatan tubuh. Dalam budaya pramodern, keluarga adalah institusi utama yang menghadapi sakit dan penyakit. Misalnya, selalu ada individu yang mengkhususkan diri dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran pengobatan fisik dan magis. Banyak dari pengobatan tradisional ini bertahan sampai sekarang, dan budaya non-barat di seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka sekarang didefinisikan sebagai obat alternatif karena selama lebih dari 200 tahun
ide-ide barat tentang kedokteran telah dominan, seperti yang diungkapkan dalam model kesehatan biomedis. Biomedis menjadi dominan seiring dengan metode ilmiah modern yang menjadi dasarnya. Tema yang ke-9 yakni kejahatan dan kontrol sosial. Perasaan cemas dan takut yang parah akibat pengalaman kurangnya norma-norma sosial yang efektif seringkali muncul selama periode perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan sosial di era modernitas yang begitu pesat seringkali menimbulkan permasalahan sosial yang besar, seperti gaya hidup tradisional, moral, keyakinan agama, dan rutinitas sehari-hari yang terganggu, terkadang tanpa tergantikan. Durkheim menghubungkan kondisi yang meresahkan ini dengan anormie, perasaan tanpa tujuan, ketakutan, dan keputusasaan ketika orang tidak tahu bagaimana melanjutkan. Misalnya, aturan dan standar norma moral tradisional yang diberikan oleh agama yang terorganisir dirusak oleh perkembangan kapitalis industri awal, membuat banyak orang merasa bahwa kehidupan sehari-hari mereka kurang bermakna. Yang terakhir adalah sosiologi politik. Kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok atas orang lain. Sosiologi politik Max Weber tahun 1925 dan 1979 adalah titik awal untuk sebagian besar studi tentang kekuasaan, politik, dan otoritas. Weber melihat kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok untuk mendapatkan jalannya sendiri, bahkan untuk mendapatkan dan melawan oposisi, tetapi orang dapat dikatakan berbeda dan berada dalam posisi otoritas hanya ketika mereka mampu mengeluarkan perintah dan memiliki harapan yang masuk akal bahwa perintah itu akan dilaksanakan. Oleh karena itu, otoritas berdasar pada keyakinan di antara mereka yang menerima perintah bahwa orang yang memberi perintah itu melakukannya dengan sah. Artinya, posisi mereka diterima secara berwibawa. Otoritas dapat dilihat dalam operasi, dalam hubungan orang dewasa, anak, dalam keluarga, di mana kepala rumah tangga membuat keputusan. Dalam organisasi, di mana manajer dipandang memiliki hak untuk memberi perintah. Di angkatan bersenjata, di mana sistem pangkat dan otoritas yang ketat diterapkan. Dasar untuk banyak peneliti berbeda dengan pandangan sebelumnya yang melihat birokrasi sebagai tidak efisien. Sekian review buku yang berjudul Essential Concept in Sociology. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.